Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang dan juga selamat berjumpa kembali di Pelajar NU Podcast oleh BC IPNI PPNU Gresik. Dan juga tak lupa saya sampaikan selamat belajar berjuang bertakwa kepada seluruh rekan-rekan kita seantero PC IPNI PPNU Gresik dan juga seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan podcast Pelajar NU Gresik pada saat ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari penyakit apapun, khususnya dari pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah, Pelajar NU Podcast kali ini mempersembahkan sebuah podcast yang berjudulkan, yang kita usung tema yakni pelajar mengawasi. Kalian pasti penasaran apa sih yang diawasi? Pelajar kok mengawasi? Nah, kita akan menjawab penasaran kalian, yakni kita akan menghadirkan satu narasumber yang cantik dan juga sangat luar biasa sekali, yakni Ibu Rofaatul Hidayah SPD. Assalamualaikum Bu Rofaatul Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat. Saya enaknya panggil apa nih Bu? Bu Rofaatul atau Bu Hidayah nih Bu? Apa saja bisa. Oh, apa saja bisa. Kalau saya dapat infonya ini Bu Hidayah ya Bu ya. Siap. Ya, untuk itu kita jangan lewatkan podcast kita pada kesempatan kali ini dari awal hingga akhir, yakni untuk pelajar mengawasi apa akan dijawab seutuhnya oleh Ibu Hidayah ini. Baiklah, beliau ini adalah salah satu personal dari Bawaslu Kabupaten Gresik. Sesuai dengan seragam yang beliau kenakan saat ini ya Bu ya. Siap. Baik Ibu, untuk kesibukan Ibu sekarang ya ini apa Bu? Sekarang ini Bu? Karena tahapan pilkada sudah mulai berjalan dan tahapan yang sedang kita awasi pada saat ini adalah pemutakhiran data pemilih. Maka saat ini kita sedang gencar melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Oh, berarti persiapan pilkada sendiri nih Bu ya? Iya betul. Gitu ya Ibu, pasti sibuk sekali lah Bu ya. Kalau apalagi di masa wabah pandemi seperti ini. Betul. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, Bawaslu sendiri itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Ya, Bawaslu itu kan kepanjangan dari Badan Pengawas Pemilu. Nah, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu itu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya tahapan pemilihan umum. Kalau Undang-Undang 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, Panwas Kabupaten Kota itu adalah panitia yang mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah di wilayah kabupaten atau kota. Nah, karena nomenklaturnya masih Panwas, akhirnya muncullah putusan MK nomor 48. Ini menjawab pengajuan uji materi Undang-Undang 10 tahun 2016 sehingga dinyatakan nomenklatur Panwas Kabupaten Kota itu maknanya sama dengan Bawaslu Kabupaten Kota gitu. Terus untuk Bawaslu sendiri itu apa sebatas tingkat kabupaten atau di kecamatan itu seperti apa Bu? Kalau yang sifatnya permanen itu hanya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini baru periode pertama untuk Bawaslu Kabupaten Kota, karena baru saja permanen. Oh gitu ya? Iya. Untuk di tingkat kecamatan sendiri masih ad hoc. Ada panitia pengawas kecamatan, dan di tingkat desa itu ada namanya pengawas desa kelurahan atau PDK. Oh gitu. Berarti kan memang nggak sebatas di kabupaten aja, sampai desa ya, kecamatan sampai desa, dusun gitu Bu ya. Dan nanti di TPS ada yang namanya pengawas TPS. Oh gitu. Iya. Berarti memang benar-benar pemilu itu terawasi gitu Bu ya. Betul sekali. Jadi sangat transparan lah itu intinya Bu ya. Betul. Ya. Terus untuk peran Bawaslu sendiri tuh seperti apa sih Bu? Jadi sesuai dengan namanya, kemudian amanat undang-undang
Bawaslu itu mengawasi seluruh tahapan pemilihan, baik itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah, gitu ya. Mulai dari apa saja tahapan itu, mulai dari persiapan maupun pelaksanaannya. Kalau istilah mudahnya mulai dari rekrutmen ad hoc-nya, kemudian ada lagi pemutakhiran data pemilih yang saat ini sedang berlangsung, ada masa kampanye, pendaftaran calon dulu, kemudian kampanye, logistik, pungut hitung, rekap, sampai dengan nanti penetapan. Itu nanti wilayah pengawasannya Bawaslu. Tapi ternyata tidak hanya itu, karena Bawaslu juga memiliki tugas-tugas lain. Di antaranya adalah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Oh gitu. Tidak hanya menerima juga, tapi kita juga harus menyelesaikan penerimaan laporan pelanggaran, temuan pelanggaran, dan sengketa yang tidak ada unsur pidana. Bagaimana kemudian jika terjadi unsur pidana? Kalau kita di Bawaslu itu ada yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ini anggotanya terdiri dari 3 institusi. Ada dari Bawaslu, kemudian ada dari Kejaksaan, dan ada dari Kepolisian. Nah, jika dugaan pelanggarannya nanti terdapat unsur pidana, maka prosesnya nanti akan diproses di Gakumdu. Oh gitu. Masih ada lagi bahwa Bawaslu juga meneruskan dugaan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang. Contohnya netralitas ASN. Jika terdapat dugaan netralitas ASN, maka kemudian hasil kajian kita nanti akan kita teruskan kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada. Kita juga mengawasi putusan, baik itu putusan pengadilan, putusan DKPP yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan. Gitu. Serta kita juga bertugas melaporkan seluruh kinerja kita secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain. Karena walaupun secara spesifik disebutkan bahwa tugasnya mengawasi tahapan, ternyata kita juga punya kewajiban untuk mengawasi netralitas ASN, TNI, dan juga Polri. Polri gitu Bu ya. Berarti sangat sibuk sekali sebenarnya nih ya Bawaslu Bu ya. Banyak sekali yang harus dilakukan. Berarti juga dari panitia, dari pengawasan hingga akhirnya dari jalannya pemilu ini Bu ya. Iya, sampai dengan sangat akhir sibuk penetapan. sekali. Terus kalau menurut jenengan, kalau pelajar mengawasi itu bisa nggak sih Bu? Oh, sangat bisa. Gitu. Jadi kenapa sih harus diawasi? Iya gitu. benar. Pemilu atau pemilihan ini adalah serangkaian proses yang tentu saja tidak hanya bersifat administratif, tapi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Itu biaya mahal bagaimana? Untuk kebutuhan satu TPS saja kita sudah bisa membayangkan logistiknya berapa, SDM-nya berapa, dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika tidak diawasi? Akan terjadi manipulasi suara, kemudian banyak pelanggaran, dan puncaknya ketika peserta pemilihan ini tidak puas akan ada banyak gugatan. Gitu Bu ya. Apa yang terjadi jika banyak gugatan? Pemungutan suara ulang misalnya. Ini kan kemudian akan berimplikasi kepada banyak hal, termasuk tadi biaya politik, kemudian partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat juga ini akan berkurang juga lah Bu ya. Betul ya, tidak. Kadang pada pemungutan suara ulang itu tidak bisa kehadirannya 100% sama dengan yang di awal. Gitu. Itu kalau dari segi pengawasan. Lah kemudian kita juga kenal yang namanya pengawasan partisipatif. Jadi karena keterbatasannya SDM Bawaslu, jumlahnya maksudnya, kemudian tahapan yang diawasi ini sangat panjang dengan berbagai kendala yang sangat kompleks, ini sangat sangat tidak mungkin untuk kami mengawasi sendiri gitu. Maka kami kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Ada yang namanya mitra potensial Bawaslu. Siapa saja? Perguruan tinggi, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ormas ini termasuk juga badan otonomnya, termasuk dari adik-adik IPNU dan IPPNU. Berarti kita punya peluang ya Bu ya buat rekan-rekan kita semuanya untuk bisa mengawasi bersama gitu Bu ya. Tentu.
Jadi kita bisa tahu lah bagaimana jalannya pemilu, apa yang harus diawasi gitu Bu ya. Betul, siap. Dan satu lagi, kita sudah menyiapkan kanal-kanal atau saluran untuk menyampaikan. Jadi Bawaslu ini mengembangkan sistem pengawasan berbasis IT. Ini sangat cocok untuk generasi milenial, adik-adik pelajar. Ada yang namanya Gowaslu. Gowaslu. Iya, itu semacam aplikasi, bisa di-download. Jadi teman-teman tinggal klik, masukkan identitas, sudah bisa melaporkan dugaan pelanggaran. Oh gitu Bu ya. Jadi yang melaporkan ini nggak nggak orang-orang tertentu. Jadi siapapun bisa melaporkan gitu Bu ya. Jadi kalau siapapun bisa melaporkan, tapi secara spesifik di undang-undang itu ada 3. Yang pertama itu adalah pemilih. Siapa pemilih ini? Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Kalau karena kita misalnya ini pilkada di Kabupaten Gresik, maka adalah warga Gresik yang sudah memiliki hak pilih. Berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, kemudian ada lagi adalah pemantau pemilu. Ini semacam lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi. Kalau dalam pemilu kemarin, maka akreditasi pemantau pemilu itu menjadi tanggung jawabnya Bawaslu. Tapi kalau karena ini rezimnya pilkada, maka akreditasi untuk pemantau pemilu itu ranahnya KPU. Oh gitu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya yang punya hak untuk melaporkan lagi itu adalah paslon, atau kalau dalam istilah undang itu adalah peserta pemilihan. Oh gitu. Jadi kita hampir bisa menggunakan semua ini. Misalnya adik-adik kalau sudah punya hak pilih bisa melaporkan kan? Gitu. Iya. Berarti nggak harus sudah menikah ya Bu ya? Tadi kan ada kriteria yang kedua nih, usia 17 tahun ataupun sudah menikah. Iya. Ya itu kan berarti dia sudah punya hak pilih, maka dia sudah bisa melaporkan. Nah, berarti untuk rekan-rekan kita yang masih jomblo punya hak untuk mengawasi pemilu gitu. Tentu, Bu ya. Iya. Nggak harus sudah menikah ya Bu ya. Betul. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kanal untuk menyampaikan aspirasi itu tidak hanya di Gowaslu. Teman-teman bisa datang di seluruh kantor jajaran Bawaslu, atau bisa ngontak, karena kita sudah membuka posko sampai dengan tingkatan desa. Bisa mendatangi kantor Bawaslu. Di kantor Bawaslu juga sudah lengkap. Jadi maksud saya informasi mulai dari nomor kontak yang bisa dihubungi teman-teman. Kayak kontak person gitu ya. Itu dari kecamatan, kemudian tingkat desa. Tuh. Kemudian untuk menggalang pengawasan partisipatif lagi, ini kita juga sudah menyediakan pojok pengawasan di kantor. Pojok pengawasan. Iya, lah adik-adik, mungkin khususnya adik-adik IPNU dan IPPNU yang mau datang ke kantor membutuhkan informasi data terkait pemilu atau pemilihan, laporan tahapan dan sebagainya. Barangkali skripsi atau apa, nanti bisa datang ke kantor Bawaslu. Ada pojok pengawasan. Gitu. Ada juga nanti Saka Adiasta Pemilu. Saka Adiasta ini adalah, kalau teman-teman di Pramuka ada yang namanya Saka Bayangkari kan ya. Ada Saka Bakti Husada. Ada lagi Saka yang baru, Saka Adiasta. Ini concern di bidang kepemiluan. Iya. Nah, jadi setelah itu ada lagi, kita juga sedang menggalakkan kegiatan pengawasan partisipatif melalui SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, sebelum pandemi kita merekrut 50 kader pengawas partisipatif ini, tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Gresik. Dan untuk tingkatannya itu Bu, maksudnya untuk kriterianya mungkin harus harus S1 ataupun gimana? Tidak yang penting jenjang umurnya ini adalah kita cari yang generasi muda. Gitu. Cocok berarti ya buat teman-teman ini Bu ya. Betul sekali. Kemarin di masa pandemi ini karena tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka kita mengadakan kelas virtual. Gitu. Dan alhamdulillah ada 67 kader SKPP yang lolos. Gitu. Alhamdulillah. Ya, ini dibekali dengan berbagai macam pengetahuan kepemiluan. Itu yang tingkat kabupaten ini Bu ya? Iya, tapi nanti sebarannya juga di berbagai kecamatan. Gitu ya. Jadi walaupun di wabah pandemi ini tidak mengurangi semangat teman-teman juga, dan juga tidak menghambat pekerjaan Bawaslu Bu ya. Betul. Jadi sekali. Pemilu ini bisa terlaksana Bu ya. Betul. Sangat hebat sekali. Terlaksana, tidak hanya terlaksana, tapi kami berupaya semaksimal mungkin agar kualitas dari pemilihan kepala daerah ini juga tetap terjaga. Gitu Bu ya. Betul. Terus untuk teman-teman ini, semisal
pengen jadi apa namanya tadi Bu, SKPP sekolah kader ya. Sekolah kader tadi itu tadi gimana Bu caranya Bu? Jadi kayak perekrutan ini pendaftarannya bagaimana? Mungkin teman-teman yang di rumah ini pengen tahu, pengen ikut serta juga apa namanya mengawasi pemilu bareng-bareng sama Bawaslu. Betul. Jadi kita sudah buka beberapa kali ya SKPP itu. Yang pertama dulu pada saat pemilu, kemudian pilkada kemarin 50 orang, dan di masa pandemi ini kemarin yang daftar itu ratusan, sampai dengan akhirnya yang lolos mendapatkan sertifikat itu sebanyak 76. Kita akan mengumumkan baik melalui Panwascam dan media-media Bawaslu, Instagram Bawaslu Kabupaten Gresik, kemudian Facebooknya Bawaslu Kabupaten Gresik. Jangan lupa silakan di-share ke teman-temannya. Nanti di Facebook kita akan share bahwa telah dibuka lagi sekolah kader pengawas pemilu. Nah, kira-kira setelah 14 peserta ya Bu ya yang sudah lolos ini 76. Oh, 76 peserta yang telah lolos ini, kira-kira mau ada perekrutan lagi nggak Bu di masa pilkada ini loh Bu? Di masa pilkada ya, iya. Kita masih menunggu ya, tapi yang jelas dari 50 orang ini akan kita maksimalkan untuk membantu kita dalam proses pengawasan. Gitu ya, jadi berkoordinasi dengan teman-teman kecamatan. Apakah ini akan dibuka? Ini adalah program, jadi walaupun tidak pilkada kita akan tetap buka lagi gitu. Nih teman-teman semuanya, kepada rekan-rekan kita IPB PNU yang ingin bergabung dengan Bawaslu, langsung aja bergabung dengan Bawaslu untuk mengawasi pemilu-pemilu yang ada di Kabupaten Gresik ini. Oh iya Ibu, untuk kantornya Bawaslu sendiri di mana Bu? Kok kita sudah panjang lebar ngomong Bawaslu, kita nggak tahu kantornya di mana? Iya, tentu saja. Ini bagi teman-teman, adik-adik yang mau berkunjung, sekedar sharing atau kita berdiskusi tentang pemilu, bisa datang ke Jalan Semarang, Metropark GKB, Manyar, Gresik. Nah, itu ya. Di depannya itu ada SIM keliling biasanya. Nah, bagi teman-teman barangkali sambil ngurus SIM, silakan berkunjung. Nanti kantor kita akan selalu terbuka untuk belajar dan berdiskusi bersama. Iya, memang menurut saya sendiri sih Bu ya, Bawaslu itu kayak menakutkan gitu loh Bu. Oh, gitu ya. Serius. Jadi kayak mengawasi pemilu, kayaknya ketat banget ini, kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita kan sudah tahu kalau misalnya Bawaslu tuh welcome banget. Betul. Buat kita semuanya untuk belajar bareng, apalagi untuk mengawasi pemilu bareng Bawaslu gitu kan. Nah, di sini terjawab sudah apa sih tujuannya pelajar mengawasi. Nah, ini mengawasi pemilu ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sekolah kader pengawas pemilu kalau besok lagi dibuka. Kalau ada lagi lah tapi ya. Kalau sekarang ini sudah sudah ada, dan ditunggu teman-teman semuanya untuk mengikuti yang selanjutnya gitu Bu. Betul. Ya. Atau bisa juga tadi melaporkan lewat jalur-jalur IT tadi. Iya. Sebenarnya kalau misalnya lewat kita datang langsung ke Bawaslu kan ini memang nggak mungkin banget ya Bu ya. Yeah. Karena memang sudah masalah IT ini sudah canggih banget. Jadi teman-teman juga bisa akses lewat telepon ini Bu ya. Bisa. Apalagi sekarang kan sudah canggih semua nih Bu. Betul. Terus kalau untuk aplikasinya tadi namanya apa Bu? Gowaslu gitu Bu ya. Terus teman-teman juga bisa langsung akses gitu Bu ya, secara mudah. Betul mudah sekali. Nanti tinggal masukkan identitasnya. Nanti akan ada pertanyaan sehingga teman-teman ini adik-adik akan dibimbing data apa sih yang dibutuhkan gitu. Gitu Bu ya. Biasanya ini Bu mungkin sebatas NIK atau gitu Bu ya, dimasukkan nama NIK gitu, dan tentu saja ini data atau pelapor ini akan dirahasiakan. Gitu Bu ya. Jadi tidak tidak terbuka lah gitu Bu ya. Tentu saja. Terus kendala Bawaslu sendiri di masa pandemi seperti ini, sedangkan harus diadakan pilkada ini apa Bu kira-kira Bu? Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan disiplinnya seluruh penyelenggara dalam mengawal tahapan ini. Kenapa? Karena kita harus terbiasa dalam keadaan new normal ini. Betul. Terbiasa pakai hand sanitizer, terbiasa untuk menjaga jarak dan sebagainya. Ada tahapan-tahapan yang memang kita mau tidak mau harus bertatapan langsung dengan banyak orang. Contohnya adalah pemutakhiran data pemilih ini. Ini teman-teman yang dibawa ini harus supervisi atau mengawasi bagaimana sih apakah proses pencocokan dan penelitian data pemilih ini sudah sesuai atau tidak. Bahkan untuk teman-teman di kabupaten lain yang ada calon perseorangannya itu harus melakukan verifikasi faktual dukungan calon
dengan cara mendatangi rumahnya pendukung satu persatu. Ini kan bisa dibayangkan bahwa benar sekali, membutuhkan tidak hanya kekuatan psikis tapi juga kekuatan fisik yang betul. Sehingga kan memang harus kontak langsung ya Bu ya dengan masyarakat, harus datang per rumah lah Bu ya. Berarti itu tetap dilaksanakan itu Bu ya. Tugas harus tetap berjalan sehingga kualitas pilkada ini juga tetap terjaga. Ya gitu. Berarti tapi kalau misalnya yang sekiranya tidak urgent, kayak misalnya tatap gitu bisa lewat ini Bu ya, daring gitu. Betul. Kita memaksimalkan rapat daring sekarang. Rapat daring Bu ya. Betul. Jadi tetap komunikasi, tetap berjalan seperti biasanya, atau untuk menghindari kerumunan atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, maka kami yang dari kabupaten ini sering-sering turun supervisi ke kecamatan-kecamatan gitu. Ini kita rasa lebih efektif lah daripada mengumpulkan orang banyak dalam satu tempat ini kan. Oh gitu Bu ya. Iya betul. Terus Bu Hidayah sendiri kebetulan ini untuk mengawasi kecamatan mana ini Bu? Untuk supervisi ini loh Bu. Oh gitu ya. Jadi kita ada pembagian koordinator wilayah. Saya di bagian Pantura, ada Panceng, Dukun sama Sidayu. Tapi walaupun kita sudah dibagi koordinator wilayah, tugas kita di kabupaten adalah melaksanakan pengawasan di seluruh tahapan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Jadi saya tidak hanya terfokus di Panceng, Dukun ataupun Sidayu. Saya juga kadang bisa turun ke Kedamaian. Saya juga kadang ke Bawean gitu. Tapi kan tidak di wabah pandemi ini tidak mengurangi semangat Ibu untuk. Betul. Kita masih beberapa kali turun ke kecamatan tentu saja. Gitu. Tetap jaga kesehatan berarti Bu ya. Betul. Untuk mematuhi protokol kesehatan. Betul. Dan kita juga sudah membekali jajaran kita, teman-teman di tingkat kecamatan atau desa dengan APD yang memadai. Ada juga suplemen vitamin gitu. Jadi kita mengantisipasi supaya teman-teman juga tetap bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal gitu. Kebetulan kan juga di Gresik ini sudah dibuka era new normal Bu ya. Tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti ini dengan tugas-tugas yang sangat banyak tadi itu Bu ya. Terus kembali lagi Bu, seperti yang tadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di masa pemilu ini. Berarti untuk teman-teman ini bisa ikut andil nggak sih Bu? Misalnya untuk tadi kan ada tiga kategori yang ikut Bu ya, dari kejaksaan, dari Bawaslu, yang pidana. Nah itu untuk pelajar sendiri tuh bisa nggak sih Bu berkecimpung di dalam situ gitu loh Bu? Jadi berkecimpungnya sampai sejauh mana teman-teman ini bisa melaporkan atau menyampaikan informasi apapun gitu berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Walaupun baru dugaan ya. Jadi misalnya teman-teman nanti mau melaporkan nih, ternyata kemudian syarat formil dan materialnya kurang, apakah kemudian kita akan menolaknya? Kita akan menjadikannya sebagai informasi awal. Dari informasi awal ini kita akan membentuk tim investigasi untuk kemudian memeriksa apakah dugaan pelanggaran ini benar atau tidak sampai terpenuhinya syarat formil dan material kalau memang ada pelanggaran. Kalau memang tidak, maka kemudian kami tetap punya kewajiban untuk menginformasikan kepada pemberi informasi tadi gitu. Jadi misalnya adik datang ke Bawaslu, saya melaporkan dugaan seperti ini tapi saya tidak punya saksi gitu ya. Kita kan tidak bisa memasukkan dalam form aduan. Nah, tapi apakah kemudian kami akan menolak dan berhenti? Tidak. Kami akan menelusuri lebih lanjut sampai dengan terpenuhnya syarat formil dan material kalau memang diduga ada pelanggaran. Ada pelanggaran gitu ya. Tapi kan memang kadang itu takut gitu loh. Memang tadi saya sampaikan itu Bawaslu menurut saya itu jadi momok lah buat saya ketika pemilu itu loh. Ya. Iya benar sekali Bu. Ini yang perlu saya sampaikan. Bahkan kalau Undang-Undang 7 tahun 2017, fungsi utama Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan. Jadi yang diutamakan apa? Pencegahan. Pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Gitu ya. Apa kemudian yang harus kita lakukan pertama kali adalah bentuk pencegahannya. Bisa dengan melakukan apa? Himbauan, gitu, sosialisasi, gitu. Jadi keberhasilan Bawaslu itu tidak hanya semata-mata diukur dari seberapa banyak Bawaslu menjerat pelanggaran, tapi seberapa banyak dugaan pelanggaran yang bisa kita cegah, gitu ya. Nah, dalam masa pemutakhiran data pemilih ini saja
kita itu sudah menghasilkan ini per kemarin ya, Per kemarin. 3 hari yang lalu ya ini, Iya. 1112 form A atau form laporan hasil pengawasan. Dan di antara form A tersebut ketika terjadi dugaan pelanggaran kita sudah memberikan 13 saran perbaikan. Gitu ya. Jika terdapat kesalahan dugaan pelanggaran administrasi Betul. atau kok sekiranya ini ada potensi melanggar kayaknya, kita memberikan saran perbaikan sudah 13. Jadi masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki gitu Bu Betul. ya. Jika Jadi terjadi kesalahan administrasi itu. ya, jadi nggak sampai mendapat hukuman atau seperti apa untuk sampai gagal lah, nggak sampai seperti itu Bu ya. Jika memang masih bisa dicegah, maka kita akan melakukan tindakan pencegahan. Oh gitu. Jadi nggak semenakutkan itulah Bu ya kalau misalnya itu Jadi kan- misalnya adik-adik kalau lihat APK banyak ya di jalan ya, Iya. itu kita nggak serta-merta kemudian langsung ambil gitu, enggak. Jadi kita memberikan sebelumnya itu kita sudah mengirimkan himbauan, kemudian setelah kita inventaris sejumlah APK-nya, kita juga masih memberikan kesempatan barangkali mau menurunkan sendiri sampai dengan beberapa tahapan dan sudah diberi waktu, baru kemudian kalau memang tidak diindahkan baru kita turun gitu Bu ya. Gitu. Jadi masih ada himbauan juga gitu Bu ya. Betul, himbauan. Jadi nggak langsung asal comot lah istilahnya gitu Bu ya. Oh, kirain tuh Bawaslu itu memang harus mengawasi seketat itu, padahal sebenarnya tuh nggak seperti itu ya Bu ya. Ya kalau dibilang mengawasi iya, tapi sebenarnya kalau prinsip kita itu adalah cegah, awasi, tindak. Dicegah dulu. Awasi, tindak Dicegah gitu ya. dulu, betul. Apa aja kalau misalnya itu berpotensi terjadi dugaan pelanggaran, kalau selama masih bisa dicegah, kita cegah. Tuh. Gitu. Jadi nggak bisa menggagalkan. Semisal nih Bu ada salah satu peserta Serta pemilihan nih. Iya, yang melanggar tidak langsung dapat hukuman gitu Bu ya, masih tetap dikaji dulu gitu Betul, Bu ya. ada prosesnya. Kita harus mengkaji dulu, kita harus memeriksa pihak-pihak yang berkaitan, memeriksa saksinya, baru kemudian nanti akan kita putuskan. Itu kalau non pidana ya. Kalau pidana kita masih harus berdiskusi lagi di Gakumdu bersama dengan kejaksaan dan kepolisian. Gitu. Ya ini teman-teman, untuk rekan-rekan kita semuanya, rekan-rekan TAIB PPN Nusa Antero PC Gresik yang ingin bergabung bersama Bawaslu, karena pelajaran ini tidak hanya ada di sekolah ya Bu ya. Betul. Nah ini langsung ke lapangan, jadi teman-teman jangan malu dan jangan enggan untuk belajar bareng, karena memang di sini sangat banyak sekali ilmu yang didapat, tidak hanya hanya turun jalan gitu Bu ya. Betul. Tidak hanya menjadi SDM yang jarang digunakan Bu ya, pasti sangat berguna Bu ya. Sangat berguna. Jadi ini juga mohon sekali bantuan teman-teman semuanya, karena tidak hanya Bawaslu tidak sendiri, tapi ada teman-teman semuanya untuk mengawasi pemilu yang terlaksana Bu, yang akan terlaksana ini Bu ya. Dan pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada, mari ayo bersama-sama menyukseskan pemilu, bener Bu ya? Betul. Sudah tahu tagline-nya Bawaslu kan? Gimana itu Bu? Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Tuh, bagus sekali itu Bu ya. Iya betul. Nah di sini juga Bawaslu ini tidak tutup tangan, tidak tutup pintu juga Bu ya, untuk kita belajar bareng Bu ya. Betul, silakan. Nah kalau teman-teman semuanya yang ingin datang dan ingin belajar bareng di Bawaslu, silahkan nih langsung temuin Bu Rofaatul Hidayah gitu Bu ya. Siap. Boleh Bu ya? Siap, monggo dengan senang hati. Yang pengen tahu caranya bagaimana untuk mengawasi pemilu bersama, silahkan langsung hubungi beliau atau langsung kepoin langsung Instagram Bu ya, ada Bu ya. Instagram, Facebooknya Bawaslu Bu ya, Kabupaten Gresik. Gitu. Terus pesan-pesan kira-kira ada motivasi apa untuk rekan-rekan kita semuanya di era new normal ini Bu? Itu ya. Saya kira setelah saya beberapa kali melihat media sosial, justru kesulitan yang kita hadapi di masa pandemi ini menciptakan banyak peluang seharusnya bagi adik-adik atau teman-teman yang mau sedikit saja menggunakan kreativitasnya gitu.
kita mungkin tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi justru dari sini ini tercipta banyak sekali peluang untuk dimanfaatkan. Saya lihat betul sekali, terutama teman-teman yang ini punya basic IT ya. Betul. Jadi teman-teman yang kemarin-kemarin itu malas menggunakan medsos untuk berjualan, yang punya minat di bidang wirausaha dan sebagainya, ini semakin banyak yang aktif untuk berjualan. Itu yang pertama. Teman-teman yang kemarin itu memiliki bakat di bidang IT, melakukan podcast atau mau jadi YouTuber, kemarin tidak tersentuh. Begitu pandemi ini Tersentuh Bu ya. langsung banyak Langsung marah, sekali. ya. Semua menjadi YouTuber sekarang. Influencer atau apalah itu gitu. Jadi semua yang memiliki bakat sebenarnya masih bisa dikeluarkan. Baik yang punya bakat wirausaha, yang punya bakat IT, yang punya bakat ngomong, yang punya bakat desain grafis. Betul. Semuanya. Karena kenapa? Sekarang ini kita hampir tidak memiliki sekat ya. Semuanya bisa melalui daring atau online. Betul. Gitu. Bahkan teman-teman yang memiliki bakat menulis pun seharusnya ini adalah momen yang tepat untuk menulis. Kenapa? Ada yang bekerja dari rumah, ada yang sekolah dari rumah, sehingga waktunya lebih banyak, fleksibel atau lebih banyak. Pun saluran untuk melakukan publikasi tulisannya ini juga lebih banyak gitu loh. Betul. Kemarin-kemarin yang tidak seberapa megang HP itu sekarang menjadi megang HP, rajin ngetik status misalnya. Makanya yang diketik bukan status galau saja. Iya benar. Betul. Yang hobi puisi bisa diupload. Nah, siapa tahu kemudian bisa dibukukan, kemudian dicetak. Betul. Ini kan betul. sebenarnya ada banyak peluang yang bisa kita gunakan di masa pandemi ini. Betul. Jadi kayak misal yang punya bakat nulis gitu Bu ya, jadi e-novel dulu gitu Bu ya. Betul, bisa terlebih dulu baru dicetak gitu kali Bu ya. Dan juga kayak di masa-masa seperti ini kayak orang menikah juga bisa menghemat dana mungkin Bu ya. Betul ya Bu ya. Betul. Kan tidak boleh ada hiburan, tidak boleh ada resepsi gitu Bu iya, ya. jadi kehidupan normal baru atau era new normal pada saat ini, kalau kita semakin mengeluhkan kondisi ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi semakin kita mencari peluang pada masa kehidupan normal yang baru ini, saya yakin bahwa akan semakin banyak yang bisa kita manfaatkan. Termasuk adik-adik membuat podcast seperti ini, saya sangat mengapresiasi ini. Terima kasih. Betul. Ini memang tanpa bantuan jenengan juga podcast ini tidak akan bisa terlaksana Bu ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih sekali karena mau direpoti sama teman-teman semuanya. Tidak. Jadi saya malah senang seperti ini. Termasuk juga nanti barangkali adik-adik berdiskusi atau belajar bersama kita di kantor, monggo. Atau ke rumah, kalau misalnya saya pas di rumah, monggo, kita selalu terbuka. Ini untuk semua rekan-rekan Nita yang ada di wilayah Pantura juga ini. Untuk rekan-rekan Nita IPNU PPNU, baik di wilayah Pancang, Dukun, Sedayu ataupun sekitarnya, bisa berbagi ilmu juga. Dengan Bu Hidayah ini langsung datang ke rumah beliau ya Bu ya. Siap. Lokasinya di Pancang nih teman-teman. Jadi jangan lewatkan. Ini ada sumber ilmu, ada gudangnya ilmu di sini ya Bu ya. Jadi kita bisa belajar bareng di sini. Memang saya baru pertama kali kenal beliau, baru ketemu pertama kalinya dengan beliau, jadi sangat welcome banget. Jadi recommended buat diskusi bareng ya Bu ya. Betul. Sama saya juga belajar. Jadi punya mitra belajar, berdiskusi bersama adik-adik ini juga merupakan suatu keberuntungan bagi saya. Gitu nih, sangat fleksibel banget ya. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini dan semoga bermanfaat ilmunya yang dibagi oleh Bu Hidayah ini tadi, dan kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sama-sama untuk kita semuanya. Dan untuk teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak tutur kata ataupun tingkah laku dari kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.